أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat kesempatan sehingga di sore hari ini kita masih diberi Allah kesempatan untuk melakukan solat maghrib berjamaah, kemudian ikuti oleh talim kita setiap Jumat sore. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang membawa kebaikan, keberkahan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu mencurahkannya kepada Rasul pilihan, kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat darinya dan insyaallah mendapatkan surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita untuk menerus kajian kita, yaitu kajian tentang tauhid. Mudah-mudahan kita ini hidup juga menghidupkan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini kajian kita menyangkut tentang kubur. Hal-hal yang bersangkutan dengan orang yang meninggal, karena kelihatannya semakin hari semakin parah tentang serangan-serangan orang-orang yang ahli syirik kepada orang-orang yang bertauhid mengenai yang menyangkut tentang kuburan. Bapak Ibu rahimakumullah, ini ada beberapa hukum mengenai tentang ziarah kubur. Rasulullah SAW menganjurkan untuk ziarah kubur atau ada yang banyak mengandung manfaat, tetapi juga hal-hal yang bermanfaat itu adalah ketika hal itu ada anjuran dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ziarah kubur yang disyariatkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala tazuruha fa innaha ruqitul qalba wa tudbi al ain wa tuzakirul akhirah wa la taqulu hujran. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah ke kubur. Sekarang ziarahlah ke kubur. Kenapa? Karena ziarah kubur itu dapat melembutkan hati. Fa innaha tazikul qalbi. Kemudian apa lagi? Wa tud'inul ain, yaitu dapat meneteskan air mata. Kemudian kata Rasul, wa tuzikirul akhirah,
dan dapat mengingatkan tentang kampung akhirat. Wala taqulu hujran, dan janganlah kalian mengucapkan kata-kata yang batil. Jadi memang di sini ada dasarnya bahwa ziarah ke kubur itu pada hakikatnya ada yang dibolehkan, ada yang mendapatkan manfaat. Paling tidak mengingatkan seseorang tentang kematian, ataupun dapat melembutkan hati seseorang, ataupun dapat mengingatkan kembali tentang adanya kampung akhirat. Karena kubur merupakan tempat atau tempat tinggal orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah ziarah kubur yang disyariatkan. Jadi yang disyariatkan Allah. Artinya itu yang memang ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Yaitu ziarah ke kubur dengan tujuan mengingat mati, mengingat akhirat. Kemudian juga untuk memberikan salam tentang kubur. Kita ucapkan salam, assalamualaikum ya daril qaumil mu'minin, inna insyaallah lahumul lahikun. Ini merupakan doa. Jadi memohon kepada Allah untuk keampunan mereka, mengingatkan kita kembali, dan juga adalah untuk mengingat tentang kampung akhirat. Jadi cuman ini saja. Ini saja yang disyariatkan, yang ada dalilnya, yang insya Allah bernilai ibadah ketika seseorang itu pergi ke kubur. Kemudian yang kedua adalah ziarah yang bid'ah. Bid'ah artinya tidak sesuai dengan kesempurnaan tauhid, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bertujuan untuk mendapatkan keberkahan bagi ahli kubur, dan membuat bangunan-bangunan di atas kubur, atau mengecat, membuat-buat tembok, maupun memberikan lampu penerang di atas nisan. Hal-hal demikian meninggikan tanah, kemudian digali tanah lagi, duduk. Ini semuanya wa an yubna alaih, menembok kubur dia, membuat atasnya tanahnya, atau sesuatu hal yang bid'ah. Kemudian ada lagi ziarah kubur yang haram, yang jatuh kepada tingkatan haram. Ziarah kubur yang syirik, yaitu ziarah yang bertentangan dengan tauhid. Misalnya mempersembahkan suatu macam ibadah kepada ahli kubur. Di antaranya berdoa, minta kepada ahli kubur, minta pertolongan, minta perlindungan, minta syafaat, atau membawa sesajen, macam-macam. Jadi ini hal-hal yang sifatnya ibadah kepada Allah kemudian dialihkan kepada ahli kubur, maka ini namanya syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh untuk menjadikan kubur sebagai perantara kepada atau ganti
kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah salah alamat. Ini adalah hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kuburan di muka bumi ini, tidak ada kubur itu jadi di Islam tidak dibenarkan dengan sengaja mengajukan untuk mengadakan perjalanan seumpamanya ziarah ke kubur, apalagi perjalanan yang jauh, ya. Perjalanan ke makam misalnya para wali, para habib, karena ini ada dilarang di dalam hadis Rasulullah SAW. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, memang syaitan meneruskan kuburan. Punya pendapat bahwa kalau membangun bangunan di atas kubur, di samping kubur itu, bahwa itu merupakan tanda cinta kepada orang-orang yang ahli kubur, orang-orang soleh atau para nabi, para rasul. Ini pendapat dia. Menurut ini yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama, kedua kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, iblis mengalihkan lagi, bahwa melalui perantara orang-orang yang soleh di dalam kubur itu, maka segala hajatnya dapat dikabulkan. Sehingga berdoa melalui orang-orang yang ada di dalam kubur, atau bertawasul, meminta kepada Allah tetapi melalui di dalam kubur tersebut. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah itu syaitan mengalihkan kembali dengan keyakinan bahwa orang-orang yang di dalam kubur itu dapat untuk memberikan syafaat, dapat untuk mengabulkan hajat. Itu meyakini bahwa orang yang sudah mati dapat mengabulkan. Maka oleh karena itu, setelah mereka bangunan-bangunan, masjid-masjid, tempat-tempat beribadat di atas kubur ataupun di sekeliling kubur-kubur, yang itu akan terdapat di mana-mana. Kemudian mereka mengajak orang berdakwah. Yang berdakwahnya bukan main-main para ulama. Ada ulama, ada kiai, ada habib dan lain sebagainya. Ini. Sehingga apabila ada orang-orang yang mencoba untuk menghalangi perbuatan-perbuatan itu, maka mereka menganggap orang-orang yang tidak para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan dianggap mereka itu menghina. Orang-orang yang bertauhid kepada Allah, yang mencegah jangan sampai pergi kuburan, minta kepada kuburan, bertawasul dengan mereka. Ini adalah orang-orang yang akan mencaci, menghina orang-orang para wali Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pandangan mereka itu kepada orang-orang yang bertauhid itu sangat jijik sekali. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah.
Kata Imam Ibnu Qayyim, inilah terjadi di mayoritas kaum muslimin yang sangat tidak mengerti tentang ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah para kiai, para ustaz dan tuan guru dan lain sebagainya. Yang melakukan demikian sehingga mereka memusuhi orang-orang yang mengajak kepada bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian di sini ada namanya hukum wasilah atau bertawasul. Jadi bertawasul tentang bertawasul yang syirik. Ada bertawasul yang masyru'. Ada bertawasul memohon kepada Allah, memohon agar hajat dikabulkan Allah SWT dengan melalui bertawasul. Bukan setiap bertawasul itu haram, tidak. Tetapi memang ada bertawasul dengan cara-cara yang memang hukumnya syirik. Jadi di zaman Umar bin Khattab, jadi pada suatu ketika Umar bin Khattab berkata, "Ya Allah, kami bertawasul kepadamu dengan perantara nabimu, sehingga engkau menurunkan hujan kepada kami. Dan kami bertawasul kepadamu dengan perantara paman nabi kami, karena itu turunkanlah hujan kepada kami." Maka Anas berkata, lalu turunlah hujan pada waktu itu. Jadi ini bertawasul. Bertawasul kepada orang yang masih hidup. Waktu Rasulullah masih hidup, pada waktu itu para sahabat minta kepada Rasul, "Ya Rasulullah, tolong berdoa kepada Allah agar hujan turun." Jadi Rasulullah minta, "Ya Rasulullah, tolong doa kepada Allah." Hujan siang malam. Kemudian mereka berdatang, "Ya Rasulullah, sudah banjir di sana, tolong ya Allah, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar hujan berhenti." Sebenarnya hujan berhenti. Itu di zaman Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, maka terjadilah lagi. Turun padanya, turun hujan tinggi, turun hujan hebatnya, ya. Memang sulit hujan. Jadi pada suatu ketika Rasulullah sudah meninggal, ya. Kemudian tidak hujan, tidak turun. Kemudian pada waktu itu apa itu? Maka mereka bertawasul dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini kan adalah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW. Namanya Abbas, bukan Ibnu Abbas. Ya Abbas, tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hujan turun. Maka pada waktu itu kata Anas, Abbas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang beriman. Pada waktu itu hujan pun turun. Jadi andai kata boleh bertawasul itu dengan itu, alangkah lebih pasnya mereka datang ke kuburan Rasulullah. Waktu itu ada daya, "Ya Rasulullah meninggal ya, tolong ya Rasulullah, doa kepada Allah, hari udah hujan," ya kan, umpamanya. Cepat lagi ke makamnya Rasulullah. Tapi memang bertawasul dengan orang meninggal itu memang tidak boleh. Sehingga mereka bertawasul meminta doa kepada orang yang hidup. Kepada siapa? Kepada Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW. Yang dianggap orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
kepada syariat. Pada waktu itu Umar bin Khattab. Jadi ini juga para tabi'in, para sahabat, para tabi'in. Mereka tidak pernah untuk bertawasul dengan para sahabat-sahabat Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat Rasulullah yang memang sudah jaminan surga, para sahabat Rasulullah SAW pun mereka tidak bertawasul. Tidak melakukan hal-hal yang tidak ada anjuran atau perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini bahwa para nabi, para rasul, orang yang soleh, tentu mereka ada di dalam bertawasul, berbeda bertawasul dengan orang yang hidup dengan orang yang mati. Tidak sama. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wa ma yastawil ahya walal amwat innallaha yasma'u man yasha. Tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Pendengaran kepada siapa yang dia kehendaki. Yang hidup lain dengan orang yang mati. Taruhlah para nabi dan para rasul, orang-orang yang soleh ketika mereka masih hidup, doa mereka dikabulkan Allah Subhanahu wa taala karena mereka orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau mereka sudah meninggal, maka mereka tidak lagi untuk melakukan hal demikian. Karena mereka sudah berada di alam barzah. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini adalah mengenai tentang tawasul yang haram. Yang kadang-kadang kita mendengar ada orang-orang yang seolah-olah itu ada hukumnya, agak ada dalilnya. Kalau kamu pergi ke Madinah, kamu boleh berdoa, minta kepada ya Rasulullah, minta anu. Ini namanya mengajar orang untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Kalau kita sampai di kota Madinah, di Masjid Madinah itu, polisi itu antusias sekali, polisi itu. Karena dia tahu, polisi itu di dalam masjid itu tahu nian keyakinan umat Islam banyak sekali minta kepada Rasulullah SAW. Maka sering diusir. Ruh. Itu maksudnya. Banyak gawe di situ. Apakah barang-barang di situ, apa karpet, apalah yang katanya jadikan azimat dan lain sebagainya. Keyakinan yang semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di dalam hal bertawasul itu bukan tidak boleh bertawasul, tapi bertawasullah. Bertawasul dengan menyebut nama Allah. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allah nama Allah. Berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya khair, beri rezeki, berikanlah rezeki kepadaku karena engkau sebaik-baik pemberi rezeki, ya kan? Ya Rahman, wahai yang maha penyayang, irhamni, sayangilah aku, ya kan? Jadi berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada berdoa atau bertawasul dengan iman. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini adalah bertawasul dengan iman. Rabbana amanna Allah. Faghfir lana dzunubana, ampunlah dosa kami. Doa dengan beriman kepada Allah. Ada orang bertawasul dengan amal soleh, boleh. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa ada beberapa orang yang terperangkap di dalam batu, kemudian mereka mengemukakan amal-amal soleh mereka, sehingga akhirnya mereka diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Boleh.
Bertawasul dengan iman, bertawasul dengan amal soleh, bertawasul dengan kalimat tauhid seperti yang dilakukan salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini namanya bertawasul dengan kalimat tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni sesungguhnya aku, la ilaha anta subhanaka, maksudnya engkau. Subhanaka inni, sesungguhnya aku minaz zalimin, orang yang zalim. Jadi ketika walaupun dia orang yang soleh, tapi dia tetap mensucikan Allah. Subhanaka inni, sesungguhnya aku, kuntu adalah aku, minaz zalimin, orang yang zalim. Dia tidak, kenapa aku sudah baik jadi orang soleh kok aku masuk begini. Tidak. Dia tetap untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dari perutnya. Begitu juga oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub. Annama saddara wa anta arhamur rahimin. Anni masyadara wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku ditimpa musibah. Anni masyadara wa anta arhamur rahimin. Kau adalah maha pengasih, ya Allah. Sekian tahun sehingga semua daging-dagingnya dikatakan akhirnya dia baru berdoa. Ditimpa daratu, kesulitan. Jadi boleh kita berdoa, ya Allah dalam begini, ya Allah tolong. Kesulitan diri kita bukan kepada orang, kepada Allah. Kepada Allah. Boleh. Boleh. Sebab kalau kita mengemukakan kesulitan kepada Allah, itu boleh, namanya bertawasul. Yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Anni masyadara wa anta arhamur rahimin. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dan bahkan menawarkan kepada Nabi Ayub alaihissalam, yang mana Nabi Ayub adalah orang yang kaya raya, orang yang banyak anaknya, orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua apa yang dia miliki itu semuanya adalah tidak untuk mempengaruhi ibadahnya sedikit apapun. Kemudian pada waktu itu setan berkata, wajar Ayub menjadi orang yang taat, ya Allah, karena dia semua harta melimpah ruah, anaknya begitu banyak. Dia tetap taat kepada Allah, dimatikan semua anaknya semua mati, hartanya semua angus semua, sehingga dia menjadi sebatang karang bertahun-tahun sampai diusir oleh oleh umatnya pada waktu itu. Tetapi Nabi Ayub tetap untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Jadi ini adalah bertawasul. Jadi bertawasul itu ada dua, bukan tidak boleh. Tawasul haram. Bukan haram. Yang haram itu memang ada. Tapi yang dibolehkan itu memang ada dalil. Jadi apa sih bertawasul? Bertawasul itu adalah memohon kepada Allah agar apa yang dimohonkan itu dikabulkan Allah SWT melalui jalan. Jalan apa saja? Itu namanya tawasul. Jadi melalui satu jalan, satu sebab. Ibarat kita ingin ngambil air di dalam sumur. Boleh, bisa kita ngambil air? Tidak bisa. Harus pakai apa? Pakai sanyo. Pakai tali. Di ujung tali itu digantung dengan ember. Masuk. Hidup sanyo, naik air. Melalui ini. Artinya kita tercapai apa yang kita cita-cita ada melalui sebab. Apa sebab kita pakai itu? Jadi kita bertawasul
lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan cita kita itu dengan kita bertawasul. Tetapi tawasul yang dibolehkan itu adalah yang disyariatkan, yang ada tuntunan ataupun para sahabat, ataupun memang ada dalil-dalilnya dalam Quran yang sudah dilakukan oleh para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul melakukan itu dalam Al-Quran. Jemaah rahimakallah. Kemudian juga di sini kita berbicara sedikit tentang para wali Allah. Para wali Allah, karamah para wali, termasuk dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu membenarkan, mempercayai karamah para wali dan para Allah ditunjukkan melalui para mereka dari hal-hal yang luar biasa. Jadi wali-wali Allah itu adalah mereka menerima karamah. Jadi karamah itu sebenarnya mukjizat. Mukjizat yang didapatkan oleh para nabi dan rasul sebagai bukti bahwa mereka itu adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi para orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mendapatkan mukjizat, dikatakan mukjizat. Tetapi mereka adalah mendapatkan hal-hal terjadi yang luar biasa karena kesempurnaan mereka itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ataupun umat-umat terdahulu. Jadi contoh para wali-wali Allah itu dalam Quran banyak sekali. Ya kan? Banyak sekali. Seperti diceritakan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, siapa yang dapat memindahkan istananya Ratu Bilqis? Maka jin Ifrit mengatakan, saya. Sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, maka akan berkata ilmu. Menurut ahli tafsir itu adalah sekretarisnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Katanya, saya dapat memindahkannya sebelum matamu berkedip. Begitu Nabi Sulaiman berkedip, jenguklah, sudah ada. Kata Nabi Sulaiman, haza min fadli rabbi, haza min fadli rabbi liyabluni anashkur anafur wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Ini adalah bayangkan saja dapat memindahkan istana sekejap mata. Itu kan, itu adalah wali Allah, para wali Allah. Begitu juga ibunya Nabi Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam mendapatkan makanan dari langit. Ketika Nabi Zakaria ini dia pamannya, karena Maryam ini adalah gadis perempuan yang sangat betul-betul, yang soleha, yang tidak pernah keluar rumah. Kemudian dia di mihrab itu tempat beribadah. Jadi dia di sana lah. Kemudian dia sering melihat makanan-makanan. Dia bertanya, makanan dari mana ini? Kata Maryam, ini makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah wali Allah, ya. Para wali-wali Allah, ya. Wali-wali di dalam Al-Qur'an. Banyak cerita wali-wali dalam Al-Qur'an, ya. Jadi memang para bukan tidak ada. Tetapi kalau kamu melihat orang yang berjalan di atas air, maka katanya maka lihatlah kepada dirinya. Kalau dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi semayang dak, pacak berjalan di air, itu namanya wali setan.
Wali iblis. Wali iblis. Jadi hasilnya sama. Hasilnya sama. Apa karomah dari Allah SWT atau dari iblis atau syaitan? Nah, inilah yang jadi masalah di Indonesia. Sehingga orang-orang yang dianggap wali setan katanya wali Allah. Inilah yang terjadi. Sehingga dukun-dukun, umpama dan lain sebagainya, Islam dapat menyembuhkan orang dan lain sebagainya, itu sudah mendapatkan predikat katanya wali Allah. Padahal itu wali iblis. Nauzubillah min zalik. Maka oleh karena itu kita banyak sekali. Ada orang bertanya, Ustaz, saya ini betul-betul mencoba. Dia lihat saya, kok dia bisa tahu perbuatan saya itu gini-gini, kamu gini-gini, kamu gini. Saya bisa tahu. Saya kaget. Tapi saya lihat Ustaz, dia tidak sembahyang. Mana? Saya bilang, kamu tahu tak Dajjal? Dajjal itu apa boleh kena ini kabul Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia berjalan di sungai, sungai berhenti kau, air berhenti. Mengabulkan apa yang dikehendaki oleh setan iblis itu sebagai cobaan orang-orang yang beriman. Cobaan orang beriman, percaya kepada Allah. Apakah ini jadi apa ini jadi percaya? Kalau kita percaya gini berarti tertariklah, selesai iman kita kepada Allah. Ini memang banyak, yang dukun-dukun itu, yang pacak segala kata dan sebagainya, padahal itu semuanya adalah gawe setan, gawe iblis. Bapak Ibu rahmatullah, demikian kita pada malam hari ini. Mohon ampun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.